Saya sangat marah dengan Justin sampai sekarang itu. Membawa opini anak saya sampai sekarang pun anak saya bilang artis TikTok. Ya kalau kritikannya menurut saya banyak yang positif, saya akan support sekali, Mas. Dan saya merasa ya, kakak tetap harus bisa meningkatkan kualitasnya gitu loh. Tapi terlalu banyak juga netizen yang selalu menganggap bahwa kakak nggak layak. Itu yang sangat saya sayangkan, memvonis gitu loh. Padahal anak ini kan baru anaknya 17 tahun yang perlu proses gitu loh. Dengan kritikan yang tajam begitu menggebu-gebu yang selama ini, jujur itu masih membawa ke traumanya dia gitu loh. Baik. Jadi kebanggaannya bisa, oke, bangga, tapi dalam jiwanya itu, dalam main untuk jiwa ketakutan itu masih besar sekali gitu loh, Mas. Kalau menurut saya tuh dia tuh segalanya tuh punya, Mas, punya kecepatan, punya dribbling, punya semuanya, finishing. Cuma yang saya lihat sekarang ini bukan itunya, mentalnya itu loh, kesiapan dia, ketakutannya dia itu sama netizen yang membuat dia seperti ini. Ya saya juga sangat, ya gimana ya, saya bilang anak segini terus belum siap untuk menerima netizen seperti itu kan, menjadi dia kan hilang blank gitu loh, Mas, dalam main itu. Saya sangat marah dengan Justin sampai sekarang itu. Membawa opini anak saya sampai sekarang pun anak saya bilang artis TikTok. Gini-gini itu yang opini itu yang membawa mental anak saya jadi drop ini sampai sekarang. Oke guys ya, ada video viral yang beredar ya dari salah satu YouTuber Tommy Deski yang menampilkan orang tua atau ayahanda dari Arkan Kakak yang marah-marah nih ya kepada yang pertama netizen, terus yang berikutnya kepada Coach Justin yang dianggap memberikan kritikan yang terlalu tajam kepada Arkan Kakak, sehingga menurut ayah dari Arkan Kakak ini, kritikan-kritikan ataupun kata-kata dari netizen ini itu mempengaruhi mental dari anaknya Arkan Kakak ya. Oke, kita akan dengarkan dulu seperti apa omelan dari Bapak Arkan Kakak ini untuk kalian para netizen dan untuk Coach Justin berikut ini. Oh, oke, Coach. Tadi Coach sampaikan juga soal bagaimana kritikan artis TikTok dan lain sebagainya, Coach ya. Dan di media juga Coach juga membahas ya apa yang disampaikan, apa yang dikritik oleh Coach Justin. Demikian, Coach ya. Ya seperti itu sih, karena saya melihat TikTok banyak yang berseliweran dari dianya itu yang memulai opini itu gitu loh. Dari Cuma Coach saya Justin, sangat sayangkan kenapa saya sangat sayangkan kenapa seperti itu. Memang kalaupun dia yang bicara seperti itu, kenapa saya sayangkan dengan seperti itu kan. Padahal dia kan juga belum tahu, apalagi untuk waktu di Piala Dunia kan dia masih genap 15 tahun dan dia lagi proses pembelajaran untuk pembinaan dia ya. Intinya 15 tahun itu kan proses anak-anak untuk menuju dewasa kan, jadi belum masih berpikir untuk begini-begini kan. Jadi intinya itu yang sangat sayangkan di waktu itu, dan itu opini itu yang melekat sampai sekarang. Dan saya lihat di komentar-komentar netizen yang tidak menyukai itu menjadi bahan-bahan apa ya, oh ini artis TikTok. Nah itu yang mungkin agak menjadi pikiran buat kakak gitu. Padahal waktu itu dia nggak berpikir seperti itu gitu. Ya. Sebelumnya Coach, setelah misalnya nih sudah tersebar bahwa banyak komentar artis TikTok bla 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 bla, dan nggak ada Coach komunikasi sama Coach Justin gitu, Coach, karena kan lingkungan Coach Justin juga di dunia sepak bola nih. Coach juga pasti di dunia sepak bola. Saya cuma waktu itu saya DM dia, saya bilang ya minta tolonglah, anak saya kan masih anak yang masih perlu pembinaan, jangan membawa opini. Tapi waktu itu nggak dibalas sama dia gitu. Nah, sampai saat kita melakukan wawancara ini, Coach, belum ada komunikasi lebih lanjut, hanya masih sekedar DM, Coach ya? Ya itu udah lama sekali setelah Piala Dunia itu, sampai sekarang saya nggak mau mengurusi lagi hal seperti itu lagi sih. Tapi cuma saya hanya membilang sekarang ini disayangkan kenapa kok bisa seperti itu gitu loh, beropini seperti itu gitu loh. Ya, nah kalau kita lihat juga nih Coach ya, saya membaca juga beberapa komentar yang diutarakan oleh netizen kita soal penampilan dari Arkan Kakak, pun termasuk di Piala AFF U19 ini, ketika ya nggak sedikit Coach bilang netizen kita kalau misalnya permainan Arkan Kakak itu mengalami penurunan. Apakah ada faktornya Coach dari uraian opini yang disampaikan oleh ya seperti yang Coach bilang tadi artis TikTok, sehingga penampilan Arkan Kakak pun ya tidak begitu prima untuk di AFF ini, Coach? Mungkin bisa ada pengaruh juga sih Mas, cuma mungkin nggak harus itu juga, mungkin banyak hal lah yang menurut saya. Tapi bukan saya mendiskusikan kalau yang masalah TikTok juga, itu mungkin banyak hal lah. Yang satu ya mungkin karena
ini kan sistem masih muda sendiri kan, pemain termuda sendiri kakak yang di Piala AFF ini kan, itu jadi mungkin agak mentalnya masih belum siap untuk di situ gitu loh. Ya. Banyak Dan faktor itu juga, Mas. Saya tidak menyalahkan dengan netizen yang TikTok itu juga, mungkin salah satu faktor juga banyak lah di situ Mas. ya siap coach. Dan pada akhirnya coach yang perlu digarisbawahi juga kalau misalnya rekan kakak ini usia masih 16 tahun coach ya, ia kan sedang berproses. Demikian coach ya. Ya, siap. Siap. Ya. Ya, kalau kita bicara coach ada nih coach yang bandingkan coach ya di sepak bola Eropa coach. Kita bicara sepak bola Eropa kalau misalnya di usia 16 tahun, 17 tahun itu sudah oke itu mentalnya, itu udah luar biasa itu permainan, enggak dalam arti kata mengambil kata-kata yang disampaikan oleh netizen itu sebagai bumerang untuk dirinya. Nah, itu dikaitkan coach dengan posisinya Arkan Kakak meskipun dia usianya 16 tahun, tapi kan ini banyak nih pelajaran-pelajaran bisa dipetik dari dunia sepak bola Eropa kalau mentalitas yang dimiliki anak usia 16 tahun harusnya lebih kuat, lebih kokoh. Ya, memang kebanyakan netizen yang apa yang membandingkan pemain Indonesia dengan pemain luar negeri. Tapi perlu sampai ketahui Mas, netizen di luar negeri nggak sekejam dengan orang Indonesia. Dia tetap support dia dengan usia 16 tahun dia disupport karena dia tahu bahwa usia 16 tahun itu masih pemain yang masih ada kestabilannya, itu masih besar lagi, bisa kadang bagus, bisa kadang jelek, tapi tetap disupport gitu loh. Baik dalam hal apapun itu supportnya tinggi sekali yang orang-orang Eropa gitu. Jadi beda dengan orang Indonesia yang netizen yang selalu mengharapkan anak usia 16 tahun itu harus main sempurna, harus bagus terus. Itu yang mungkin yang membedakan dari situ. Jadi seharusnya netizen juga harus bersikap dewasa, bersikap mengerti gitu, untuk mengerti apa ya, motorik, mengerti sumber daya anak yang 16 tahun dengan luar negeri, dengan Indonesia. Sebenarnya sama kualitas Indonesia sama luar negeri sama, cuma perbedaan netizen yang luar negeri dengan Indonesia itu kan berbeda. Kalau luar negeri tetap support, walaupun dia salah tetap disupport. Tapi kalau luar negeri, kalau dia salah sedikit, mintanya sempurna seperti pemain yang udah bermain puluhan tahun di kompetisi. Nah, itu yang membedakan, Mas. Ya, akhirnya juga muncul coach kan ketika misalnya kita bukan bicara kakak coach, kita bicara pemain-pemain sepak bola kita yang ada di Indonesia, ketika pertandingan A dia bagus, pertandingan B dia bagus, pertandingan C dia bagus, salah satu aja di pertandingan tertentu dia jelek, langsung dicap A, B, C, D, E oleh pihak-pihak lain kalau misalnya pemain ini jelek dan lain sebagai coach kan. Itu kan tentu sangat tidak enak untuk meningkatkan kemampuan daripada pemain itu sendiri. Coach, setelah kejadian ini kita bicara yang terupdate coach ya. Posisinya ada nggak Arkan Kakak bilang coach, curhat nih ke coach selaku orang tua pastinya, bagaimana cara saya bisa melepaskan diri dari posisi sekarang coach? Misalnya Arkan Kakak bertanya kepada coach untuk keluar dari tekanan ini, untuk ya tidak terbayang-bayang nih komentar-komentar dari netizen. Untuk sementara sih baru saya bilang secara telepon bahwasanya udah nggak usah lihat Instagram, jangan lihat medsos, udahlah fokus dengan kemenangan ini. Saya tetap bangga keluarga dengan kamu, bahwasanya ini proses buat kamu untuk kedepannya, dewasa semakin bagus dan semakin hal baik buat kamu untuk kedepannya, karena Allah akan selalu mendampingi orang-orang yang berusaha dengan baik. Ya, siap coach. Coach, ini penutup kita coach, dan ramai juga di media sosial soal tadi di pertengahan kita diskusi. Anda ini coach Justin nonton video ini, apa yang mau coach sampaikan? Coach Justin, terima kasih atas kritikan selama ini, bahwasanya semoga dengan apa yang Coach Justin bilang seperti itu menjadi kedewasaan buat anak saya. Tapi yang perlu Coach Justin ketahui, saya pernah jadi pemain sepak bola, dan saya pernah menjadi, dan sekarang pun saya jadi pelatih, dan sekarang pun saya jadi wali murid, jadi orang tua dari anak yang usia 15 tahun jadi pemain sepak bola. Saya harap Coach Justin akan tahu perasaan seorang orang tua, seorang pelatih, seorang mantan pemain yang pernah merasakan hal seperti ini. Kalau Coach Justin belum pernah merasakan, jangan beropini yang di luar yang bisa merusak mental untuk anak-anak usia segitu. Iya coach. Coach, sedikit penutup coach. Bagi netizen coach mungkin sedikit ingin meluruskan, kalau kita bicara pemain sepak bola, nggak masalah coach kan kedepannya Arkan Kakak tetap dikritik, dikasih masukan. Siap. Saya terima kasih. Saya tidak anti kritikan buat netizen, tapi tolong dimengerti untuk mengkritik anak sesuai kelompok umurnya, sesuai usianya, tapi bantulah support untuk anak-anak, karena support itu yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak sekarang, bukan hanya untuk kakak, anak-anak yang lain lagi, anak-anak yang semuanya, karena anak-anak yang usia
Di bawah masih 17 tahun itu masih kestabilan cara bermainnya masih jauh sekali, kadang bagus, kadang jelek. Tapi mereka hanya butuh support dan butuh support itu aja, Mas. Ya, Dan siap coach. saya berharap bisa memberikan contoh netizen orang luar negeri yang begitu respeknya kepada anak-anak usia dini, kepada anak-anak yang di bawah 17 tahun untuk berkembang, bukan untuk divonis. Ya, Saya harap coach. netizen juga bisa berpikir realistis untuk itu aja, Mas. Ya, siap coach. Dan itu poin penting tadi coach sampaikan, coach dan rekan kakak tidak anti kritik, dan itu salah satu poin amat penting. Coach, terima kasih coach ya. Dan kita berharap semoga rekan kakak bisa keluar nih coach dari tekanan ekspektasi yang sangat amat luar biasa dari pecinta ataupun netizen kita. Terima kasih coach ya waktunya coach. Terima kasih Mas, barakallah, sukses selalu. Oke guys ya, itu tadi wawancara dari orang tua atau ayah dari rekan kakak ini menanggapi berbagai komentar kritikan dari netizen untuk anaknya rekan kakak ya. Mohon maaf sebelumnya kalau saya perhatikan dalam wawancara ini ya, kelihatan sekali kalau ayah dari rekan kakak ini sangat membela anaknya, sangat melindungi anaknya. Ya itu wajar ya sebagai orang tua. Namun bila Anda sebagai orang tua tidak ingin anak Anda ini dikritik, anak Anda ini mendapatkan hujatan ya, sebaiknya jangan jadikan anak Anda sebagai pemain sepak bola nasional ya. Silakan Anda tarik kembali anak Anda itu untuk main di Liga 1 atau Liga 2 ya, untuk main di klubnya ya. Anda sebagai orang tua hanya ingin anak Anda ini dipuja-puji, disanjung ya, disayangi, disegani, dihormati, diberikan apresiasi ya. Kalau Anda hanya menginginkan hal-hal yang seperti itu tanpa mau menerima kritikan dari netizen ya, maka bisa saya katakan bahwa anak Anda tidak layak untuk berada di tim nasional sepak bola Indonesia ya. Karena anak Anda berada di situ bukan membawa nama Anda ya, tetapi membawa nama negara. Ya, jadi wajar kalau netizen atau orang-orang seperti saya ketika melihat ada pemain-pemain bola yang tampilnya kurang maksimal ya, memberikan kritik. Nah, kritik itu harus dijadikan motivasi untuk bangkit ya. Bukan Anda malah baper, Anda malah kayak emosi, Anda malah marah ya, Anda tidak terima. Kalau begitu ya nggak usah jadi pemain sepak bola nasional ya. Tanpa rekan kakak ya, tanpa rekan kakak saya yakin masih banyak pemain-pemain sepak bola lain yang lebih berbakat ya daripada anak Anda. Silakan nih ya, pelatih dari Timnas U19 dalam hal ini Pak Indra Safri, Anda mencari bakat-bakat di timur ya, di Indonesia Timur, di Papua, di NTT atau Maluku ya, Sulawesi. Saya yakin stoknya sangat berlimpah, yang lebih bagus, lebih baik, lebih hebat daripada rekan kakak ini. Hanya saja ya, mereka tidak punya koneksi, mereka tidak diberikan kesempatan. Kalau diberikan kesempatan, mereka bisa membuktikan bahwa mereka lebih baik dan lebih bagus dari rekan kakak. Dan masih banyak juga sepak bola lain yang bisa menggeser posisi rekan kakak ini seperti Jan Sraven dan sebagainya ya. Jadi Anda sebagai orang tua sangat menyayangkan ketika situasi seperti ini ya, penampilan anak Anda itu tidak bagus, tidak sesuai ekspektasi, lalu kemudian Anda tampil untuk membela, tidak terima dengan kritikan atau hujatan netizen, berarti Anda tidak mau membentuk mental anak Anda ini karakternya menjadi kuat, mental baja ya, mental untuk siap tempur. Kalau mentalnya cengeng, masih pengen dimanja ya, masih pengen harus disanjung-sanjung ya, nggak usah main di tim nasional sepak bola Indonesia. Oke guys, mohon maaf nih kalau kata-kata saya agak keras, kata-kata saya ini mungkin kurang pantas, tetapi saya berkata di sini ya, menurut saya adalah netizen juga mengatakan seperti ini sebagai bentuk pembelaan atau kecintaan saya terhadap bangsa dan negara saya, terhadap sepak bola Indonesia juga ya. Karena sepak bola ini membawa nama Indonesia untuk tim nasional kita ya. Jadi siapapun yang tampil di situ, karena mereka membawa nama baik bangsa dan negara kita, membawa gengsi dari negara kita, kita tentu menginginkan mereka memberikan yang terbaik. Lalu kemudian mendapatkan kritikan, mendapatkan hujatan ya, sebaiknya itu terima, jadikan motivasi untuk lebih baik, bukan malah melakukan pembelaan, merasa diri terzolimi. Sikap-sikap seperti ini ya, itu sikap-sikap yang ingin hanya menerima puja-puji, menerima disanjung-sanjung, tetapi tidak siap untuk menerima kritikan. Oke guys, kita lanjut dengarkan komentar dari netizen yang lain berikut ini.
Ya, gimana Coach menanggapi komentar dari bapaknya Arkan Kakak Suwondo? Ya, kita ini hidup di negara demokrasi di mana perbedaan pendapat harus bisa diterima. Ya. Jadi in this case gue bisa terima. Gue bisa terima bahwa dia kecewa atau apa. Terus gue tidak kritik Kakak sama sekali di final. Tidak ada tendensius. Sama sekali. Ini yang gue lakukan di Piala Dunia. Kenapa gue lakukan di Piala Dunia? Ini kan masih bocah. Jadi kita harus ibarat mendidik lah. Kita luruskan, jangan seperti itu karena skor masih 1-1, lu harus menang dan akhirnya lu nggak menang, lu nggak lolos grup. Ngerti nggak? Ini coba masukkan, habis itu dia posting, dia tidak merasa bersalah, that's okay. Oh, gue pikir, oh ini anak udah mentalnya kuat. Habis itu kan gue nggak pernah bener-bener bahas dia. Iya kan? Iya, setuju. Bahkan gue bilang, ini contoh Marcelino. Marcelino gue kritik sekali. Ada yang nggak setuju juga. Tapi mereka nggak lihat, berkali-kali gue puji juga. Karena gue suka pemain kayak Marcelino. Kakak ini pemain berbakat. Cuman di usia segini, wajar bahwa lu diluruskan, dapat kritikan. Pemain timnas semua ya, itu aset negara yang harus kita jaga. Harus kita dukung. Supportnya. Tapi tidak kita manjakan. Feeling gue walaupun netizen ngehujat mungkin ya, atau mengkritik atau apa, tidak ada niat untuk menghancurkan mentalnya Kakak. Kita juga tahu dia masih muda. Tapi justru kita pengen memotivasi dia dengan cara mengkritik agar dia bangkit lagi. Tapi sekali lagi, bahwa bokapnya punya pendapat seperti itu, ya gue bisa terima. Cuman tidak ada niat untuk itu kan mentalnya lah. Karena sekali lagi dia itu aset negara. Harus kita jaga. Seperti Haryo tadi bilang, pada saat lu pakai logo Garuda, ya lu harus siap untuk hal kayak begini. Betul guys, ya apa yang disampaikan oleh Coach Justin ini bahwa ya karena dia tampil membawa identitas negara kita, ya membawa nama baik bangsa dan negara ini, bisa dikatakan sebagai aset negara yang harus dididik, tetapi bukan untuk dimanja. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Coach Nova guys ya, dalam mendidik anak-anak timnas U16 atau adik-adik kita ini ya, itu sangat keras sekali didikannya ya. Nah, sekarang kalau ada kritikan-kritikan dari Coach Justin ataupun netizen ya, menurut saya itu tidak akan berbeda jauh kan dengan didikan-didikan pelatih sepak bola di timnas kita ya, menjadi prajurit TNI yang hebat dan handal ya. Itu didikannya harus keras ya, bukan dididik dengan lemah lembut penuh manja-manja ya. Itu terkecuali anak Anda bercita-cita ingin menjadi PNS. Masih soal Eloyo ya, lah kakak nerusin video gue yang tadi ya. Ini dengan sikap bapaknya kakak yang speak up kayak gini ya, bikin kita netizen tuh jadi seujon dan bertanya-tanya ya. Jangan-jangan bener ya kalau misalnya si kakak ini pemain titipan di timnas 19. Boleh dong kita punya opini kayak gitu dong, ya gak sih? Pertama ya, bapaknya kakak ini dia seangkatan sama Bima Sakti guys. Gue awal gak mau seujon, jujur aja ya. Cuma ya, kita kan sebagai penonton kita punya mata nih. Kita ngelihat ya, kalau kakak itu emang levelnya tuh belum nyampe di timnas 19. Oke lah, dia punya postur, dia punya kecepatan. Tapi ada yang harus kakak penuhi satu lagi ya. Yaitu adalah mental ya. Kalau mentalnya kerupuk ya susah. Nih, biar semoga video ini nyampe ke bapak kakak, ke kakak, keluarganya, terserah dah. Kita itu gak bisa ngontrol netizen buat gak ngehujat, kita tuh gak bisa. Kita gak bisa ngatur mulut orang, jari orang gak bisa. Yang bisa kita atur adalah mata kita buat gak ngeliat, sama kuping kita buat gak ngedenger. Kurang-kurangin makanya jadi atlet main sosmed, kurang-kurangin. Kalau misalnya lu lihat ya Marcelino, Justin Hubner, kurang dihujat apa mereka? Marcelino gila waktu Piala AFC U23, dia kurang dihujat apa? Tapi karena ya dia punya mental ya, nggak ngeluh gitu loh. Dan dia ngebuktiin di lapangan. Untuk jadi seorang atlet kalau buat ngelawan hujatan, di lapangan buktiinnya, bukan di podcast. Bukan di interview sama salah satu media, bukan. Dan fakta bahwa di game kemarin ya, satu turnamen, kakak flop, mainnya jelek. Membuat kita ya, netizen jadi super duper bertanya-tanya ya. Ini seleksinya beneran diseleksi? Apa karena Anda, Bapak ya, temen Bima Sakti, jadi kakak bisa masuk? Lu gue to the point aja lah, gue udah gak mau nahan-nahan lagi. Kasian juga gue sama kakak nih, lah kakak dikata-katain nih.
Tolong kasih apa ya, kasih kepastian ya kalau kakak ini bukan titipan ya. Ayo kakak, lari kakak. Kakak ngapain? Kakak, dengerin ya kakak. Lu harus kuat mentalnya. Sekarang banyak banget hujatan dan hinaan mungkin kepada lu terhadap permainan semalam lawan Thailand. Tapi jujur, ketika komentator berbicara seperti itu juga yang dirasakan kita sebagai penonton di rumah. Gue sangat berharap kakak mau bisa mengkoreksi dirinya. Coba tonton siaran ulang bagaimana lu bermain kakak. Gue yakin lu pemain yang hebat, lu mampu mengkoreksi diri lu sendiri untuk bisa lebih baik ke depannya. Karena memang gue lihat banyak banget hal-hal yang harus lu benahi nih. Salah satunya adalah fighting spirit. Menurut gua, komentator ketika semalam teriak-teriak lari kakak itu karena memang kakak ini paling dekat dengan pemain Thailand yang sedang menguasai bola atau habis merebut bola dari pemain Indonesia. Jadi memang benar-benar harus menunjukkan fighting spirit yang luar biasa. Nah, gua sih yakin banget kakak bisa melakukan hal itu. Di masa yang akan datang, dia bisa introspeksi diri untuk jauh lebih baik lagi. Mohon maaf ya, nggak ada maksud dari gua mengajari atau apapun, karena kalau disuruh main pun gua yang nggak sehebat kakak. Gua sebagai penikmat sepak bola memberikan masukan agar kakak bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Kalian kalau kasih kritikan juga boleh ya buat kakak. Kalian tulis di kolom komentar sudut pandang kalian, tapi ingat jangan sampai cacian. Bedakan kritikan dan cacian, karena dia adalah anak bangsa yang sudah membawa Indonesia juga sampai di final. Ya, kita harus apresiasi juga buat Arhan kakak. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dadah. Oke guys ya, bagaimana dengan pendapat kalian? Komentar dari ayah Arkan kakak ini, pembelaannya terhadap anaknya Arkan kakak ya. Nah guys, sebagai orang tua tentu kita pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anak kita ya. Tetapi ya, kita tentu jangan terlalu memanjakan anak kita ya, apalagi anak kita ini adalah pemain sepak bola yang membawa nama baik bangsa dan negara kita, membawa nama Indonesia. Coba bayangkan seandainya Indonesia kalah dari Malaysia kemarin karena kesalahan dari Arkan kakak ya, itu bukan cuma Arkan kakak saja yang dipermalukan atau dihujat ya, tetapi kita semua masyarakat Indonesia akan siap menerima bulian, ejekan, olok-olokan dari negara Malaysia ya. Dan itu yang menanggung malu siapa? Apakah Arkan kakak doang? Kita ya. Nama baik bangsa dan negara kita sangat dipertaruhkan. Ini membawa gengsi ya. Oleh karena itu sangat wajar sekali apabila kita melihat ada atlet atau pemain sepak bola ya yang penampilannya kurang baik atau melakukan blunder parah yang dapat menyebabkan kekalahan ya. Jelas harus bisa menerima kritikan ya, jika ingin berkembang menjadi lebih baik. Dan menurut saya jika Arkan kakak ini ingin berkembang lebih baik lagi ya, ke depan mentalnya harus siap dong ya, dengan kritikan-kritikan ataupun berbagai hujatan dari netizen ya. Jadikan itu sebagai motivasi ya, karena itu sudah menjadi bagian risiko dari Anda sebagai seorang atlet, sebagai seorang sepak bola nasional yang membawa nama baik bangsa dan negara ya. Itu sudah hal yang biasa terjadi di semua pemain-pemain sepak bola. Jadi kalau kita sebagai orang tua tidak ingin anak kita dikritik, hanya ingin disanjung, dipuja-puji ya, kita sebagai orang tua pengen manjain anak kita ini ya, silakan antar anak Anda, didik anak Anda menjadi pegawai negeri sipil ya. Gak usah menjadi pemain sepak bola ya. Karena ketika Anda menjadi sepak bola dari tim nasional, Anda membawa nama baik bangsa dan negara kita. Kita pun ingin melindungi dan juga menjaga nama baik bangsa dan negara kita. Kita tidak ingin dipermalukan. Oleh karena itu ya mentalnya harus siap ya. Ini adalah bagian dari proses untuk kita terus, untuk Arkan kakak dan mungkin teman-temannya yang lain untuk terus berkembang ya. Oke guys, itu saja. Apabila ada hal-hal yang mungkin terlalu keras atau kurang pantas, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.